wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafli Asari Junaidi dari Universitas Lampung, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Ilmu Komputer, dan NPM saya adalah 2117051067. Oke, di sini saya akan membagikan apa sih hasil saya dari PPKMB selama 4 hari. Oke, dan lama-lama kita langsung aja ke video. Oke, untuk materi pertama adalah pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di era Revolusi Industri 4.0 dan kenormalan baru oleh Bapak Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Karomani, MSI. Apa sih revolusi mental itu? Revolusi mental menurut Bung Karno ialah perombakan cara berpikir, cara kerja, berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntunan revolusi nasional. Ini adalah satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat Raja Wali. Yang kedua adalah perkembangan revolusi industri 4.0. Revolusi industri terjadi ditandai dengan adanya perkembangan dengan skala besar pada aspek kehidupan manusia, yang dimana revolusi industri merupakan masa perubahan teknologi dalam proses produksi yang awalnya masih menggunakan tenaga manusia atau hewan, sekarang menjadi tenaga mesin. Bisa dilihat gambarnya. Oke, selanjutnya tantangan global. Ada juga loh tantangan globalnya. Kita lihat apa sih? 1. Perekonomian. Minimnya perekonomian Indonesia yang menyebabkan kemiskinan. 2. Lapangan pekerjaan. Minim sekali lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga banyak pengangguran. Ketiga, kemajuan teknologi. Berkembangnya teknologi di Indonesia sehingga banyak yang memunculkan hoax. Selanjutnya, tantangan nasional. 1. Demokrasi dan transformasional. 2. Kesenjangan, kemiskinan, pemenuhan, kesehatan, capai pendidikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar pangan, sandang masih bergantung impor. Yang keempat, bahan baku obat-obatan masih 90% impor. Yang kelima, industri ekstraksi belum berkembang, hasil tambang banyak yang belum diolah di dalam negeri. Oke, selanjutnya materi kedua oleh Bela Negara oleh Brigjen TNI Jube Levianto, Direktur Bela Negara. Apa sih bela negara itu? Bela negara sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seorang atau kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan ekstensi negara. Bela negara itu penting loh untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya. Bahaya terorisme oleh Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH. Bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Intoleransi, radikalisme, dan terorisme merupakan hal yang paling menakutkan bagi hampir semua warga dunia. Para pejabat yang berkompeten di bidang keamanan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama tak henti-henti mengupayakan agar masyarakat menjauhkan diri dari perilaku intoleransi, karena intoleransi merupakan benih-benih dari radikalisme dan terorisme. Selanjutnya, etika bermedia sosial. Pematerinya adalah Yosi Mukalo. Etika bermedia sosial. 1. Memilih apa yang kita posting. 2. Kritik dan berpikir tentang apa yang disaring. 3. Mention memberi apa. 4. Gaya bahasa. Yang kelima, kejelasan akun media sosial. Sekarang ini maraknya hoax di Indonesia sehingga banyaknya berita-berita kebohongan terutama di grup-grup WhatsApp. Jadi kita harus berhati-hati. Oke, selanjutnya pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Coronavirus adalah penyakit jenis baru yang belum pernah didefinisikan sebelumnya pada manusia sejak akhir Desember 2019 lalu. Virus yang diketahui menyerang sistem pernapasan dikutip dari Zaman Kemenkes RI per Jumat pagi 12 Agustus 2021. Sebanyak, ya bisa dilihat dari PPT-nya. Bagaimana kampus menyikapi COVID-19? 1. Perkuliahan online. Perkuliahan secara daring, dosen dan mahasiswa tidak datang ke kampus. 2. Membentuk Satgas COVID-19. Universitas membentuk Satgas pencegahan dan penyebaran COVID-19. Vaksinisasi untuk dosen, tendik, dan mahasiswa total 13.000 dosis yang telah kami berikan adalah kerjasama dengan Polda Lampung. Yang keempat, BPJS Kesehatan. Kebijakan Unila tahun 2021 mewajibkan mahasiswa baru untuk memindahkan
kepesertaan BPJS Kesehatan ke Poliklinik Unila. Bagaimana sih inovasi masyarakat saat COVID-19? Yang pertama, mereka mengadakan rapat online. Yang kedua, silaturahmi online. Yang ketiga, bisnis online. Dan yang keempat, konser aman online. Untuk penjelasannya bisa dilihat dari PPT-nya. Oke, selanjutnya fasilitas di Universitas Lampung. Yang pertama, pendayagunaan aset gedung serbaguna Rusunawa sebanyak 3 unit, Wisma Unila. Yang kedua, fasilitas olahraga berupa kolam renang berstandar internasional, lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan tenis, dan aula latihan judo. Dan yang ketiga, fasilitas klinik Unila, ruangan periksa dan konsultasi dokter, ruangan tindak, ruangan pelayanan obat, ruangan lab, ruangan perawatan, dan tindakan gigi, ruangan kesehatan ibu dan anak. Oke, materi yang selanjutnya adalah sistem pendidikan tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dari proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, negara. Apa sih sistem kredit itu? Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk mengaturkan beban studi mahasiswa, beban dosen, dan institusi pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester atau SKS. Yang selanjutnya, tujuan penerapan sistem kredit ada memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar dalam menyelesaikan program studi yang telah ditentukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dalam batas-batas tertentu dapat menentukan mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini ada 4: pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, hak belajar 3 semester di luar program studi, dan perguruan tinggi negeri badan hukum. Etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus. Peran etika, seseorang atau sekelompok mahasiswa dapat mengembangkan penilaian tentang perilaku manusia, menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok mahasiswa dalam melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa, memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang, menjadi prinsip yang mendasarkan bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya, menjadi penuntut agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa dicap sebagai orang baik di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya, apa etika kehidupan kampus itu? Etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos yang mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kadang kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa seseorang mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana seseorang harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Jadi, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah yang saya dapat dalam PPKMB Universitas Lampung selama 4 hari. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.